Halo semua, perkenalkan saya Areta Syafira Takwim dari program studi Sistem Informasi semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah basis data untuk praktikum transaksi. Pada tugas ketiga ini akan menggunakan bahan atau case yang sama dengan tugas sebelumnya, yaitu dengan IRD basis data rumah sakit. Untuk yang pertama akan kita lakukan adalah membuat prosedur. Kita akan lakukan routines. Oke, kita akan mulai untuk membuat sebuah prosedur rutin ya. Di sini kita akan membuat transaksi 1. Oke. Selanjutnya selanjutnya kita akan coba call transaksinya dengan melalui SQL. Call transaksi. Oke, sudah berhasil. Pada versi ini agak sedikit berbeda karena perlu memasukkan kode yang tadi kita sudah, ID pasien sudah kita buat di prosedurnya. Namun karena hasilnya ini belum masuk ke dalam tabel kita,
maka kita akan coba cek tabel pasien ya. Nah, di tabel pasien ini ID yang tadi kita masukin itu belum ada. Jadi selanjutnya kita akan tambahkan commit di rutin yang tadi kita sudah buat, di prosedur yang sudah kita buat. Kita akan edit dan kemudian menambahkan commit. Oh, kita perlu membuat transaksi yang selanjutnya, berarti kita copy dulu. Transaksi 2. Kita tambahkan commit untuk menjalankan transaksi 2 setelah yang telah dilakukan seperti transaksi 1, yaitu dengan perintah call. Kita akan call lagi, call transaksi 2. Okay, current selection does not contain a unique column. Get added. Okay. Showing a null sampai nanti 0. Untuk memastikan bahwa perintah commit berjalan dengan baik, kita akan coba buka dari tabel pasien. Nah, di sini sudah masuk data yang tadi kita input. Selanjutnya, kesimpulan dari commit adalah jika sebuah perintah SQL baik memasukkan, merubah, atau menghapus data telah dijalankan namun belum sampai commit, maka perintah tersebut tidak akan merubah isi tabel. Jadi tadi perbedaannya antara dengan commit dan tidak adalah apakah data tersebut akan masuk ke dalam data yang kita punya sebelumnya atau tabel yang kita sudah punya. Selanjutnya kita akan mencoba rollback. Pernyataan rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika ada satu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Namun perlu diingat bahwa pernyataan rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum commit. Misalnya, Anda akan menjalankan perintah update pada data di tabel dengan melakukan perubahan nama Poppy menjadi Danar dengan ID pasien 3. Namun dengan pernyataan rollback, maka perubahan tersebut tidak terjadi. Berikut adalah pernyataan rollback. Kita coba, berarti kita perlu menambah prosedur baru. Kita akan ganti namanya Dita where
Oke. Untuk melihat hasil terjadi, maka jalankan cara dengan memanggil. Tidak terjadi ya perubahannya karena kita tadi rollback, jadi nama tetap Nurul Setia, tidak berganti dengan Dita. Tidak terjadi perubahan data karena telah dilakukan rollback. Jika ingin ada perubahan, maka transaksi 3 tersebut tidak memakai rollback. Untuk lebih jelas terkait rollback, maka perhatikan kasus pada transaksi 4. Misalnya akan dilakukan perintah insert data baru pada tabel dan pada ID pasien 3 akan dilakukan perubahan data. Namun setelah perintah insert dilakukan perintah selanjutnya adalah rollback, yang setelah itu dilakukan perubahan pada nama pasien menjadi sub dan berikut pernyataan 3 yang terjadi. Oke. Kita coba prosedur di transaksi 4. Oke. Namun sebenarnya kita akan coba call transaksi 4 ya. Call transaksi 4. 103. Nah, untuk data perubahannya sudah ada, namun untuk penambahan datanya tidak terjadi karena kita gunakan rollback di perintah selanjutnya. Namun untuk data update-nya sudah berubah, yang tadinya Nurul Setia sekarang menjadi Dita. Oke, selanjutnya kita akan checkpoint. Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan, seperti yang telah Anda pelajari bahwa suatu perintah rollback adalah membatalkan
Namun, supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal. Akan tetapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir, misalnya ada 3 buah data yang dimasukkan dalam basis data. Oke, kita akan coba masukkan data selanjutnya menggunakan prosedur, menambahkan prosedur dan menggunakan save point. Oke, transaksi. Oke, rutin 5 sudah berhasil ditambahkan. Sekarang kita akan coba call transaksi 5 ya. Karena sebelumnya kita call dengan menyebutkan angka ID pasiennya, kita akan coba apakah dia akan bekerja jika kita call hanya salah satunya ya.
Go. Oke. Setelah kita call, pasien 109 Jonghan sudah masuk dan 111 pun ikut masuk karena dia satu dengan transaksi 5. Namun untuk yang 110 karena tadi sudah di rollback, jadi tidak muncul di tabel kita. Kemudian kita akan mencoba perintah trigger. Apa ini perintah? Oke, kita akan membuat tabel baru ya. Kita akan membuat tabel baru. Oke, selanjutnya kita akan buat lagi Oke, sudah masuk ya obat dan transaksi obat. Selanjutnya kita akan ke menu designer. Di sini sedikit berantakan, jadi kita akan rapikan terlebih dahulu. Dokter, selanjutnya kita akan klik show. Oke, show hide table list. Selanjutnya adalah melakukan relasi dengan tabel yang telah ada, yaitu antara tabel pasien, tabel transaksi, dan tabel obat. Transaksi obat. Oke,
missing index, kita harus ke obat. Structure obat itu ini obatnya sudah transaksi obat. Sekarang kita ke desainer lagi. Kita hubungkan relasinya antara di pasien casing, oke. Kemudian ID obat dengan casing. Oke, kita rapin lagi, nilai terus ya. Sekarang kita save page. Dalam gambar 28 terlihat tabel obat telah berrelasi, maka selanjutnya dalam mencoba trigger ini akan fokus pada ketiga tabel, yaitu tabel pasien, tabel transaksi obat, dan tabel obat. Namun sebelum melanjutkan praktikum, maka baiknya kita isi dulu tabel obat minimal 3 data. Oke, tabel obat kita isi dulu. Insert ID obat 1, 2, 3. Kode obat. Oke, 3 row insert. Misalnya seorang pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5 buah, maka ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, maka secara tes stok pada tabel obat akan berkurang. Kita akan ke menu trigger. Oke, create new trigger. Trigger jual tabel transaksi obat dah. Transaksi obat. Update obat set sama stok sama dengan stok new dot jumlah where id underscore sama dengan
new.id_obat, dan go. Oke. Kita tabel obat. Nah, kita perhatikan, kemudian Anda coba masukkan sebuah data transaksi obat misalnya dengan SQL. Coba kita pakai transaksi obat, insert ID transaksi 601 mesin 109 0295 harga no. On row insert. Sekarang kita coba lagi klik ke transaksi obat. Nah, transaksi obatnya sudah muncul ya. Sekarang sisa stok obatnya 5. Karena tadi kita punya 10. Jadi dia sudah berkurang.
kita akan coba sekali lagi untuk transaksi obat. Untuk kode obat A01 ya, kita akan lakukan transaksi lagi. 602 bisa 01 jumlah 2, harga 0. Oke, sekarang kita cek di transaksi obat, sudah muncul jumlah obatnya. Kemudian untuk stok di obat, nah berkurang ya, tadinya kan 15, sekarang jadi 13. Oke, sekian hasil praktikum transaksi yang telah saya kerjakan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Sekian.